juga. Di sini ada saya Rika Haslifa, di sini ada Aini, di sini ada Di sini kita ingin membuat video untuk memenuhi tugas UAS strategi manajemen, yaitu tentang menganalisis SWOT. Produk yang akan kita analisis yaitu coffee shop yang bernama Kopi Kenangan. Pada tahu lah ya, nih gak ada namanya sih. Ini lu yang apa? Lu review lu yang apa? punya aku yang karamel latte. Punya aku yang es hazelnut choco. Jadi punya aku yang avocado salted caramel. Oke, sebelum kita mereview minuman-minuman ini, kita akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Teknik ini biasanya diterapkan di dalam seluruh perusahaan atau organisasi secara umum maupun dalam proyek-proyek tertentu untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu Kopi Kenangan. Kopi Kenangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang kopi minuman yang turut meramaikan pasar kopi kekinian di Indonesia. Kopi Kenangan dianggap sukses mengisi ceruk kesenjangan harga antara kopi mahal bertaraf retail internasional dan kopi instan kemasan yang disajikan di warung-warung kopi. Pamor merek Kopi Kenangan semakin kuat seiring dengan perkembangan bisnis Kopi Kenangan, khususnya semenjak mendapatkan suntikan dana dari beberapa modal Ventura seperti Sequoia India, Arif, Serena Ventures, dan Alpha JWC Ventures. Kopi Kenangan berencana memperluas pasar hingga ke luar negeri dengan memperkenalkan cita rasa khas kopi Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Kopi Kenangan. Kopi Kenangan didirikan oleh Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Hairunisa pada tahun 2017. Kedai pertamanya berada di daerah Kuningan. Pada hari pertama pembukaan Kopi Kenangan, kedainya berhasil menjual 700 gelas kopi saja. 2 tahun kemudian, Kopi Kenangan telah membuka lebih dari 230 kedai di seluruh Indonesia. Pada tahun 2018, Kopi Kenangan mendapatkan pendanaan dari Alpha JWC sebesar 121 miliar pada tahun 2019. Kopi Kenangan mendapatkan suntikan dana sebesar 288 miliar. Kali ini dari modal Ventura Sequoia India. Dengan dana sebanyak itu, Kopi Kenangan menarget memiliki 1000 gerai pada 2021. Selanjutnya kita akan masuk kepada definisi dari analisis SWOT-nya itu dan pengertian-pengertiannya. Yang pertama ada strength. Strength itu adalah kekuatan. Yang pertama adalah harga produk yang menurut kami masih cukup terjangkau untuk kaum anak remaja, bisa juga untuk orang tua dan mungkin untuk lansia, karena ada yang rasa fruitynya juga untuk yang tidak suka kopi. Selanjutnya populer di kalangan anak muda, karena menurut saya Kopi Kenangan ini bisa dibilang cukup populer, cukup terkenal juga untuk di kalangan anak-anak remaja dan anak-anak muda. Selanjutnya bahan baku yang tersedia, setelah itu packaging yang mudah dibawa dan praktis, karena menurut saya ini cukup simpel ya seperti pada umumnya. Selanjutnya konsep kedai kopi yang menarik. Setelah itu ketersediaan fasilitas lengkap, dan di sini ada wifi, ada toilet, ada juga musola. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, kesadaran merek yang rendah. Yang kedua, sarana promosi yang belum maksimal, terutama bagi kedai kopi yang baru buka. Yang ketiga, kesuksesan media sosial yang terbatas atau followers masih sedikit dan belum memiliki jangkauan audiens yang luas. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada membangun inovasi produk kopi baru. Yang kedua membangun hubungan dengan pelanggan.
Yang ketiga, menarik konsumen baru dengan penawaran khusus. Yang keempat, menjawab permintaan layanan pengiriman, misalnya di aplikasi ojek online. Terus yang terakhir, membuka outlet di lokasi baru. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Ada harga bahan baku yang tidak stabil, terus ada tingkat persaingan kopi yang tinggi, terus ada rating buruk dari konsumen. Sekarang kita pengen nge-review harga dan minumannya. Yang pertama punya aku itu avocado salted caramel. Ini tuh untuk harga 24.000 menurut kita, menurut aku aja ya. Menurut aku tuh worth it karena rasanya enak, dan buat yang pecinta sweet, buah-buahan, fruity, ini tuh enak banget dan ini recommended. Kalau menurut saya, yang saya beli ini es hazelnut choco milk tea. Mungkin yang nggak suka teh seperti saya kurang cocok, mungkin di lidah orang lain mungkin beda. Jadi menurut saya ini enak, tetap enak, cuma di lidah orang lain mungkin lebih. Jadi yang punya saya ini harganya itu 22.000 ya guys. 22. Dan lumayan worth it untuk yang suka teh. Selanjutnya yaitu Anissa menjelaskan. Ini rasa es karamel latte. Harganya 24.000 juga. Menurut saya untuk yang pecinta kopi ini enak banget sih. Gak terlalu pahit, terus juga tapi manis karena ada karamelnya kan. Tapi yang gak pecinta kopi mungkin ini Kurang worth it lah ya. Sekian review analisis SWOT kopi kenangan dari kita. Semoga materi-materi dan penjelasan-penjelasan yang kita sampaikan tadi tentang kopi ini sama pembahasan-pembahasan tadi dapat berguna bagi kalian dan bermanfaat. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe. Bye. Sampai jumpa lagi.